Halo Kak Abi, nama saya Maruf William Zevanya Kanikir. Hari ini saya akan membuat video presentasi untuk asesmen BINDO. Nah, ini PPT-nya Kak. Jadi yang pertama, di sini ada teks prosedur. Itu untuk T1. Teks prosedur itu di sini kami membuat ayam cili padi. Nah, pertama di sini ada judul. Judul itu sebagai ringkasan nama untuk menarik pembaca Kak. Nah, kedua ada tujuan. Nah, tujuan itu berguna sebagai pengantar tentang apa yang akan kita bahas nantinya. Nah, terus selanjutnya ada material. Material di sini itu berisikan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan itu merupakan benda ataupun komponen-komponen yang kita butuhkan selama proses pembuatan ayam cili padi Kak. Nah, terus selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan. Jadi langkah-langkah pengerjaan itu merupakan urutan pengerjaan secara bertahap, ya, dimana sebagai patokan kita untuk melaksanakan suatu aktivitas lah. Contohnya kan di sini kita masak, jadi biar apa yang kita lakukan itu nggak salah, kita berpatokan pada langkah-langkah pengerjaan. Nah, yang terakhir untuk T1 ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan kesimpulan dari semua aktivitas. Nah, jadi apa yang udah kita buat semuanya dirangkum jadi penegasan ulang. Nah, lanjut untuk T2. T2 ini merupakan teks eksplanasi. Yang pertama juga ada judul yang seperti saya udah jelaskan tadi. Kalau judul itu berguna untuk sebagai nama ataupun kepala dari suatu penulisan Kak. Jadi untuk menarik seorang pembaca juga. Nah, habis itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini biasanya merupakan berada di bagian pembuka untuk memberikan definisi dari suatu fenomena yang akan kita bahas. Nah, yang kedua, habis itu selanjutnya ada deretan penjelas. Kalau deretan penjelas ini merupakan bagian pembuka deretan penjelas itu merupakan inti Kak. Merupakan bagian inti yang menjelaskan suatu rangkaian fenomena secara rinci ataupun bertahap. Jadi benar-benar dijelaskan secara rinci dalam penulisan kali ini. Terus yang terakhir untuk T2 ada interpretasi ataupun penutup. Nah, interpretasi ataupun penutup ini adalah akhir dari sebuah penulisan yang biasanya berisi dengan kesimpulan ataupun pandangan pribadi dari penulis. Jadi itu buat T2 dan lanjut untuk T3-nya, yaitu analisis novel. Yang pertama di sini ada judul. Judul itu sama aja merupakan kepala ataupun ringkasan nama untuk sebuah penulisan. Nah, selanjutnya ada abstrak. Abstrak di sini berguna untuk ringkasan padat dari sebuah karya tulis ilmiah yang dimana jadi bisa menjadi jawaban juga dari pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ada dalam hati dan pemikiran pembaca. Terus di sini juga ada kata kunci. Kata kunci itu merupakan metode dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, ada pendahuluan. Pendahuluan itu sebagai pengantar dan menjelaskan mengapa topik tersebut harus dibahas. Jadi alasan apa yang membuat kita untuk ngebahas topik tersebut. Terus selanjutnya ada landasan teori.
Landasan teori merupakan dasar ataupun konsep untuk kita menjelaskan fenomena yang sedang kita teliti dan harus memiliki dasar yang kuat. Nah, di sini landasan teori ini ada, pertama saya memakai teori psikologi sastra. Psikologi sastra itu secara garis besar merupakan suatu teori yang memahami aspek kejiwaan dalam suatu karya sastra yang memberikan pemahaman pada tokoh-tokohnya. Nah, terus yang dari teori yang saya pakai ini tuh ada dua. Ada teori aktualisasi diri dari Abraham Maslow. Nah, penjelasannya, teori aktualisasi diri yang dibuat oleh Abraham Maslow adalah teori hierarki kebutuhan. Abraham mengungkapkan bahwa seorang individu harus memenuhi kebutuhan mereka dan membagi kebutuhan tersebut dengan 5 tingkatan sesuai dengan urutannya masing-masing dari hal mendasar sampai tertinggi. Nah, terus yang kedua ada teori simbolisme budaya dari Clifford Geertz. Nah, teori simbolisme budaya dari Clifford Geertz mengartikan kebudayaan sebagai jaring-jaring makna yang diciptakan oleh manusia, diwujudkan dan dipahami melalui sistem simbol-simbol kata, gestur, ritual, dan objek untuk memahami kehidupan, dan bertujuan memberikan makna pada dunia serta membimbing tindakan. Terus selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Jadi di analisis pembahasan ini merupakan proses menguraikan data atau informasi untuk memahami struktur ceritanya. Nah, di analisis dan pembahasan ini ada 3. Yang pertama itu ada intrinsic. Nah, ada intrinsic. Terus di intrinsic ini ada juga 5 poin juga, Kak. Terdapat 5 poin. Yang pertama itu tema. Tema itu merupakan gagasan utama dari suatu penulisan. Terus juga ada tokoh. Tokoh merupakan menjelaskan suatu karakter individu dalam cerita. Terus juga ada latar. Latar ini memberikan keterangan untuk mengetahui waktu, tempat, dan suasana. Dan juga ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara dalam menyampaikan cerita untuk memberikan efek tertentu dalam sebuah cerita. Terus yang terakhir ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dalam sebuah cerita. Lanjut, yang kedua ada pembahasan. Nah, pembahasan itu merupakan menganalisis dan menafsirkan hasil. Nah, habis itu yang selanjutnya ketiga ada extrinsic. Extrinsic merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar. Jadi contohnya kayak latar belakang seorang penulis dari buku tersebut yang menambahkan suatu suasana tertentu lah dari luar, ya contohnya kayak latar belakang dari penulisnya. Nah, terus yang terakhir ada kesimpulan sama daftar pustaka, di mana kesimpulan itu merupakan ringkasan akhir ataupun poin-poin untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Nah, dan juga daftar pustaka itu merupakan sumber-sumber yang dipakai dari saya untuk menulis artikel ini. Ya, di sini saya menggunakan pertama daftar pustakanya itu dari buku novel tersebut, terus juga ada beberapa link yang saya udah cantumkan di artikelnya nanti. Oh iya Kak, tadi saya lupa jelasin juga untuk apa itu teks eksplanasi. Jadi pertama teks prosedur untuk C1. Jadi teks prosedur itu merupakan panduan atau langkah-langkah berurutan
dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, yang kedua, teks eksplanasi untuk T2 merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Dan di sini saya ambil dari buku novel. Jadi saya jadi berguna untuk menjelaskan suatu fenomena dalam buku novel tersebut, Kak. Terus yang ketiga ada T3, yaitu analisis novel, merupakan kegiatan di mana kita merangkai suatu novel dengan cara yang lebih kritis lagi. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau PPT-nya kurang jelas, nanti saya kirim juga, Kak. Terima kasih, Kak.